membahas manajemen 22A dengan NPM 22411016. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen risiko pasar. Selanjutnya adalah definisi. Risiko pasar secara umum didefinisikan sebagai risiko peningkatan atau penurunan nilai portofolio, instrumen, atau investasi terhadap nilai pasar sebagai akibat dari volatilitas dan pergerakan penilaian pasar yang tidak dapat diprediksi. Nah, tujuan utamanya adalah manajemen risiko pasar ini untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan pemodalan bank. Selanjutnya, risiko pasar ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko spesifik dan risiko pasar umum. Sedangkan risiko yang spesifik itu yaitu risiko yang dialami oleh penerbit sekuritas karena pergerakan harga sekuritas, sedangkan risiko pasar umum berpengaruh terhadap keseluruhan kondisi pasar dan instrumen yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Dan juga ada hal-hal yang mengakibatkan risiko pasar, diantaranya yaitu ada gejolak politik, kasus terorisme, resesi, dan juga bencana alam. Dan ada berbagai contoh-contohnya. Risiko pasar bisa terjadi jika pertama, bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi. Apabila harganya menurun, suku bunga bisa meningkat. Yang kedua, yaitu bank membeli valuta asing. Apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan terjadi risiko pasar. Yang ketiga adalah kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Yang keempat adalah bank menjual surat berharga atau melakukan aktivitas trading. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini timbul dari fluktuasi suku bunga yang tak terantisipasi akibat kebijakan moneter yang diambil bank sentral sehingga menyebabkan penurunan harga sekuritas. Yang kedua adalah risiko komoditas. Jadi setiap volatilitas komoditas tertentu itu seperti minyak atau biji-bijian dapat mempengaruhi kinerja seluruh pasar dan seringkali menyebabkan krisis dari sisi penawaran. Dan juga ada guncangan semacam itu yang mengakibatkan penurunan tak hanya harga saham dan dividen berbasis kinerja, tapi juga mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar nilai pokoknya. Yang ketiga adalah risiko mata uang. Risiko mata uang atau juga dikenal dengan sebagai risiko nilai tukar adalah risiko yang mengacu pada kemungkinan penurunan nilai imbalan hasil yang diperoleh investor karena depresiasi, yaitu pengurangan. Nah, nilai mata uang domestik. Kemudian, untuk mengurangi risiko kehilangan investasi asing, negara berkembang mempertahankan cadang devisa yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap depresiasi yang mungkin terjadi dapat ditiadakan dengan menjual cadangan devisa tersebut. Itu adalah pengertian dari risiko mata uang. Selanjutnya, risiko negara. Berbagai variabel makro yang berada di luar kendali pasar keuangan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. Nah, contohnya tingkat stabilitas politik,
tingkat defisit fiskal, terus juga ada kerentanan terhadap bencana alam, lingkungan peraturan, kemudahan berbasis, dan lainnya. Untuk itu, tingkat risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan saat membuat keputusan investasi internasional. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi risiko pasar? Ada beberapa cara mengatasinya. Yang pertama adalah tentukan toleransi risiko perusahaan. Jadi sebelum itu kita harus mengembangkan strategi pasar, kemudian juga perusahaan harus terlebih dahulu menentukan seberapa besar risiko yang dapat ditanggung. Yang kedua adalah diversifikasi aset. Maksud dari itu adalah strategi yang sederhana untuk mengelola risiko adalah menghindari semua investasi di sektor yang sama. Jadi, diversifikasi ini kelas atas dapat memastikan bahwa kerugian di satu area akan diimbangi stabilitas atau keuntungan di area lain. Yang ketiga adalah lindung nilai investasi. Ini adalah strategi investasi untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin dialami jika nilai saham jatuh. Kemudian ini juga dilakukan dengan membeli opsi yang memberi perusahaan hak untuk menjual saham pada harga yang disepakati jika nilainya mulai turun. Nah, yang keempat adalah tetap terinformasi. Jadi kita harus mewaspadai perubahan pasar dan bagaimana fluktuasi dapat mempengaruhi investasi. Dan juga kita harus mengikuti perkembangan pasar, saham, dan pergerakannya. Yang kelima, jangan tergesa-gesa. Bila nilai saham perusahaan turun, jangan panik. Kita harus gimana caranya mengatasi risiko pasar ini, yaitu dengan perubahan kecil di pasar mungkin hanya berdampak sementara. Kemudian, sebelum menjual, amati tren pasar juga secara keseluruh dan tentukan apakah perusahaan mampu